Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah penelitian dan pengembangan kimia atau yang biasa kita sebut sebagai R&D ya. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai potensi dan masalah dalam R&D ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini yaitu menjelaskan pengembangan produk berdasarkan potensi dan menjelaskan pengembangan produk berdasarkan masalah. Oke, kita langsung masuk ke pengembangan produk berdasarkan potensi. Kita bahas dulu apa itu pengertian potensi. Nah, potensi itu sendiri ya adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembang tumbuhkan. Jadi sesuatu hal yang ada kapasitas atau ada punya istilahnya itu sesuatu hal yang menonjol gitu ya, yang untuk dikembang tumbuhkan. Berikutnya, segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Nah, inilah beberapa pengertian dari potensi. Ya, selanjutnya kita bahas langkah-langkah menemukan potensi. Nah, di dalam menemukan potensi itu ada beberapa langkah. Yaitu yang pertama, nah ini adalah penelitian pengembangan. Yang kedua adalah penelitian lapangan maksud saya. Yang kedua adalah identifikasi potensi. Yang ketiga penilaian potensi. Yang keempat potensi terpilih. Dan yang kelima adalah desain produk. Nah, di sini kita menemukan potensi itu dilakukanlah penelitian lapangan. Kita lakukan penelitian lapangan gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi potensi. Ya. Kemudian potensi tadi yang sudah kita identifikasi, ya itu dengan berbagai cara, apakah dengan melalui penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif ataupun kombinasi, ya. Ini bisa dilakukan dengan ini ada penelitian kuantitatif, bisa dengan kuantitatif, ya, bisa juga dengan kualitatif atau kombinasi dari keduanya. Oke, nah itu bisa kuantitatif dan kualitatif ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, ya. Kemudian setelah potensi tadi sudah kita identifikasi dengan melalui penelitian kuantitatif, kualitatif ataupun kombinasi, maka kita nilai potensi mana yang paling signifikan atau potensi mana yang paling memiliki istilahnya itu sangat tinggi ya, memiliki potensi yang sangat tinggi. Ini kita putuskanlah mana yang memiliki potensi sangat tinggi. Nah, kita nilai. Nah, yang sangat tinggi tadilah itulah yang kita pilih. Kita pilih, kemudian kita desain produknya. Nah, ini berarti potensi yang terpilih itu biasanya itu yang sangat tinggi biasanya, yang berpotensi. Nah, kemudian potensi tadilah yang akan kita kembangkan membuat menjadi suatu produk. Nah, itu langkah-langkah menemukan potensi. Oke, tadi saya sudah bahas bahwa penelitian untuk menemukan potensi itu tadi ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan ada penelitian kombinasi. Nah, sekarang kita bahas untuk potensi dulu ya. Potensi dalam suatu objek atau setting tertentu itu ada yang sudah jelas, ada yang samar-samar, ya. Bahkan ada yang masih terpendam. Nah, kalau potensi yang sudah jelas itu berarti tidak diperlukan lagi penelitian, ya. Ya kan? Jadi kalau potensinya tadi itu nanti sudah jelas, maka tidak perlu lagi istilahnya kita teliti. Nah, jadi kalau misalnya sudah dilihat nih, kalau misalnya kayak di suatu desa, di sana misalnya di Tembilahan, potensinya itu adalah di sana itu kelapa. Nah, tumbuhan kelapa. Itu sudah jelas itu potensi alamnya. Nah, ya berarti tidak perlu lagi kita lakukan penelitian untuk meninjau apakah di sana banyak kelapa, terus bagaimana pemanfaatan kelapa dan segala macam. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah jelas potensinya. Jadi tidak diperlukan lagi penelitian.
seperti itu. Tetapi kalau dia misalnya potensinya itu masih samar-samar, nah berarti kalau samar-samar, dia perlu dilakukan yang namanya pembuktian. Kita buktikan di sini ya, istilahnya itu bagaimana sebenarnya potensinya ini tadi. Ya, jadi harus kita buktikan. Nah, bagaimana dengan potensi yang masih terpendam? Nah, kalau yang masih terpendam berarti kita memerlukan penelitian yang bersifat eksplorasi. Nah, untuk menemukan potensi tadi, penelitian eksplorasi. Untuk apa? Untuk menemukan potensi yang terpendam tadi. Seperti itu. Oke. Kemudian penelitian yang dapat dilakukan yaitu tadi sudah dijelaskan kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Kita bahas satu persatu. Tapi kombinasi mungkin tidak terlalu kita bahas detail ya. Oke, metode kuantitatif untuk menemukan potensi. Ini contoh, ada angket. Yang namanya kuanti berarti berkaitan dengan angka-angka. Ya, angka-angka, datanya itu berupa angka-angka. Nah, sekarang dapat kita menggunakan instrumen pengumpulan datanya dengan metode kuantitatif itu, diantaranya itu dengan istilahnya itu menggunakan angket. Ya, kita bisa menggunakan instrumennya itu berupa angket, di mana di sini kita menyebarkan angket yang berisi tentang potensi. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam metode kuantitatif ini yang sangat perlu ya, di istilahnya itu yang sangat perlu kita pertimbangkan pertama kali itu adalah kejelasan populasinya. Di sini kejelasan populasi ataupun yang menjadi sampel itu sangat penting karena sifatnya adalah kuantitatif. Jadi sampelnya itu sangat akan mempengaruhi hasil. Nah, misalnya kayak di ini angketnya mengetahui potensi di sekolah. Nah, berarti kalau kita ingin mengambil data, berarti kita putuskan dulu sampelnya siapa. Nah, dari daftar pertanyaan ini saya buatkan contoh untuk metode kuantitatif ya. Salah satunya menggunakan instrumen angket, di mana di sini nanti sampelnya yang akan saya ambil itu adalah guru ataupun kepala sekolah dan pejabat berwenang lainnya. Nah, otomatis kalau yang namanya guru ya kepala sekolah juga guru ya begitu ya. Jadi kita ambil guru. Nah, dalam hal ini seluruh guru saya jadikan sebagai sampel. Hanya saja ini di dalam contoh saya ini hanya ngambil 10 saja ya, 10 sampel karena kebanyakan data susah menyajikannya di PowerPoint-nya seperti itu. Jadi saya hanya ambil 10 aja nanti ya. Anggaplah di sekolah itu hanya ada 10 sampelnya seperti itu. Oke, daftar pertanyaannya untuk mengetahui potensi sekolah. Nah, saudara bisa kira-kira mengidentifikasi potensi apa yang dimiliki oleh sekolah tadi. Ya, mungkin bisa istilahnya itu melihat karena dekat dengan atau pernah dulu bersekolah di sana, jadi tahu potensinya apa, seperti itu ya. Ini saya buat saja misalnya jaringan internet, daftar pertanyaannya, terus penggunaan smartphone, kemudian literasi teknologi siswa dan guru, sistem pembelajaran elektronik, dan media pembelajaran elektronik. Nah, ini dengan alternatif nilai di mana ST ya, ini saya ganti dulu ya warna jadi merah saja biar kelihatan. Oke, ST itu adalah ini sangat tinggi. T itu adalah tinggi, R itu rendah, TA tidak ada potensi. Nah, jadi nanti kita menyebarkan angket ini kepada guru. Nah, guru akan melihat, kita akan melihat jawaban guru seperti apa. Oh, untuk jaringan internet kata gurunya ternyata sangat tinggi gitu. Berapa persen yang menjawab sangat tinggi seperti itu. Nanti kita akan menilainya. Setelah kita menyebarkan angket tadi, maka kita olah datanya. Kita tabulasikan. Nah, ini contohnya. Ya, ini tabulasi datanya. Nah, ini adalah untuk ini alternatif jawaban. Ya. Ini alternatif jawaban. Oh, ini pertanyaan, mohon maaf. Ini adalah pertanyaan. Ini adalah pertanyaan. Nah, ini jawabannya.
Ini respondennya 10 yang saya ambil ya. Saya buat 10 saja. Sekarang ini 4. Kenapa 4? Lah berarti dia menjawabnya sangat tinggi. Jadi kita ST tadi itu kita angkakan, itu ST ya, kita angkakan ST itu sama dengan 4. Berarti T itu sama dengan 3. Berarti R itu rendah itu sama dengan 2. Sementara TA itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, jadi berarti responden yang pertama menjawab pertanyaan yang pertama itu nilainya 4. Berarti dia menjawab sangat tinggi potensinya dan seterusnya. Demikian kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan ya, nanti kita akan tahu seberapa besar respon dari responden mengenai potensi yang sudah kita rancang tadi di dalam suatu angket tadi atau kuesioner tadi. Nah, sebelumnya saudara harus mengidentifikasi dulu yang sebenarnya potensi yang terlihat dari sekolah itu ya. Nah, kalau saya kan ini anggaplah itu mengarang lah dulu ya, mengarang dulu. Karena saya lebih ke arahnya teknologi misalnya, ingin melihat potensi dari segi teknologi misalnya. Nah, jadi ini rumusan tadi ya, rumusan tadi ini sebaiknya betul-betul istilahnya saudara lihat, artinya kalau saudara sudah kenal dengan sekolahnya itu akan dapat menyusun daftar pernyataan mengenai potensi apa yang ada di sana, atau boleh saudara merumuskan potensi berdasarkan pemikiran saudara sendiri karena mungkin ada arahnya saudara ingin melihat bagaimana sih sebenarnya potensi sekolah ini, kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari sekolah itu tadi, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kita balik lagi. Setelah kita dapat nih pertanyaan nomor 1 kan berarti 36 ya jumlahnya. Kedua 38, ketiga 34, 18, yang keempat dan yang kelima adalah 23. Kemudian kita buat lagi itu hasil tabulasinya. Kita buat dalam bentuk persentase. Nah, tadi kan yang pertama, kita back dulu ya, saya lupa juga nih angkanya. 36. Nah, karena ada 10 orang responden, ya 10 orang responden dan nilai tertingginya itu 4, maka itu kita hitung satu aja ya, 36. Ini saya udah ngitung sendiri. Tadi ini kan 36 jumlahnya. Nah, untuk total jumlah nilainya itu kan tadi jumlah maksimum. Ya, ini kan yang diperoleh ya. Jumlah maksimum datanya itu kan tadi berarti jumlah maksimum. Jumlah maksimum nilai yang kita harapkan itu kan berarti seluruhnya menjawab 4. Yang di istilahnya itu yang dijawab oleh 10 orang. Maka ini 40. Maka untuk mendapatkan persentasenya berarti ini 36. Ya, ini saya hapus dulu yang ini. Berarti 36 ya. 36 per 40 kali 100 dapatlah 90%. Ini enggak ditulis lagi persennya karena udah ada di dalam kurung sini ya. Plus 90% dan seterusnya. Sehingga ketika kita meranking, inilah bagian menilai. Kita nilailah dia. Oh, ternyata ini ranking pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Nah, sehingga akhirnya kita istilahnya itu ingin mengembangkan. Setelah kita nilai, oh ternyata ada 3 yang potensinya bagus. Nah, pertanyaannya potensi apa yang perlu kita kembangkan? Lihat lagi. Berarti potensi yang perlu dikembangkan adalah ini, penggunaan smartphone, kemudian jaringan internet. Nah, kalau mau lagi ditambahkan adalah literasi teknologi siswa dan guru. Nah, ini klop sekali. Artinya berarti kita akan mengembangkan istilahnya itu manajemen. Nah, jadi perintah pengembangan itu tidak hanya berupa produknya, itu tidak berupa barang saja, tapi juga model ya, strategi itu juga bisa. Nah, jadi kita ingin mengembangkan suatu sistem mungkin pemanfaatan jaringan internet dengan menggunakan smartphone juga ya, dengan memaksimalkan pemanfaatan penggunaan smartphone ya, di mana nanti itu istilahnya itu dapat diperlancar dengan adanya literasi teknologi siswa dan guru seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ya. Nah, ini bisa dibuat suatu pengembangan. Berarti kalau yang pertama dari potensi yang pertama mungkin bisa jadi kita buat judul misalnya pengembangan sistem jaringan internet dalam
sistemnya seperti apa, apakah bagaimana sistemnya untuk biar bisa sampai ke siswa dan guru dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, itu potensinya adalah jaringan internet. Nah, itu misalnya, atau penggunaan smartphone. Sini berarti pengembangan media pembelajaran berbasis Android misalnya begitu. Ini berarti potensinya apa? Penggunaan smartphone. Seperti itu ya. Itu potensi yang perlu dikembangkan. Jadi kita bisa tahu potensinya apa dan apa yang harus kita kembangkan dari potensi yang sudah teridentifikasi berdasarkan tadi penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, itu ya. Itu dia. Nah, berikutnya metode kualitatif untuk menemukan potensi. Menemukan potensi itu ya ada melalui metode kualitatif. Itu ada 3 tahapan yang namanya describing. Yang pertama describing, yang kedua adalah classifying, dan yang ketiga adalah connecting. Nah, apa itu? Di tahap pertama ada describing. Apa itu describing? Describing itu di mana kita melakukan penjelajahan secara umum terhadap seluruh objek penelitian. Ini penjelajahan ya. Saya ganti dulu pena warnanya ya, karena kalau warna merah nggak kelihatan. Oke, kita ini berarti adanya penjelajahan secara umum terhadap objek secara keseluruhan. Nah, oke, itu describing. Jadi kita mencoba melakukan penjelajahan secara umum, mencari gambaran mengenai objek tadi. Oke, nah di sini ya, di dalam describing ini kita akan memperoleh yang namanya kita akan memperoleh data mentah. Datanya baru data mentah. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah classifying. Classifying atau bisa juga kita sebut sebagai categorizing, ya, mengkategorikan, ya. Itu istilahnya tadi kita sudah dapat di describing, ketika kita sudah menjelajah secara umum mengenai objek tadi secara keseluruhan, itu kita memperoleh namanya data mentah. Kemudian classifying itu berarti mengklasifikasikan atau mengkategorikan data mentah tadi. Nah, jadi data mentah tadi ya, di sini data mentah tadi yang diperoleh tadi, yang pada data mentah pada tahap 1 diklasifikasikan. Nah, kemudian connecting itu adalah tahap ketiga, connecting. Di sini kita mencoba membuat hubungan ya, membuat hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Nah, ini di connecting. Nah, contohnya tadi kan kita menggunakan angket ya. Angket, kemudian kita olah datanya. Nah, kalau ini dalam kualitatif itu biasanya kita bisa istilahnya dengan menggunakan wawancara saja. Wawancara, nah kita mencoba istilahnya itu datang ke sekolah tadi. Kita menyampaikan kepada misalnya kepala sekolahnya, kita ingin mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di sekolah ini. Nah, nanti kan kita dapat tuh gambaran berdasarkan jawaban dari kepala sekolah tadi. Nah, kemudian istilahnya itu kita mencoba tadi di dalam wawancara tadi, mencoba untuk menggali informasi mengenai potensi apa, sehingga narasumber tadi ya, kepala sekolah tadi menggambarkanlah potensi-potensi yang ada di sekolahnya tadi, sehingga kita memperoleh yang namanya data mentah. Nah, kemudian tidak hanya
kepala sekolah saja ya, karena kita mungkin merasa kita perlu juga mendapatkan informasi dari guru. Nah, kita kemudian mewawancarai guru. Guru menjadi istilahnya itu informan lain ya, yang kita anggap bisa untuk memperluas atau memperdalam data-data yang kita peroleh dari kepala sekolah tadi. Jadi kita cobalah mewawancarai juga guru-guru atau beberapa guru yang istilahnya itu dapat menjadi informan tambahan kita, memperkuat data kita dari data yang pertama dari kepala sekolah tadi. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara tadi ya, kita cobalah istilahnya itu mengklasifikasikan data-data tadi. Oh, ternyata potensinya itu tadi adalah kepala sekolah mengatakan bahwa sarana prasarananya bagus untuk pembelajaran online misalnya. Guru juga bilang seperti itu. Nah, berarti kita buat di sini sarana prasarana. Jadi kita klasifikasikan. Misalnya ya, prasarana. Kemudian ada lagi potensi gurunya, kata kepala sekolahnya bagus. Kata gurunya ya bagus tapi tidak seluruhnya. Nah, berarti ini bisa kita klasifikasikan potensi atau skill dari guru untuk pembelajaran online itu bagus gitu. Oke, namanya kepala sekolah mungkin dia tidak mau menyampaikan segamblang-gamblangnya. Jadi kita perlu butuh informasi yang lain tadi ya. Nah, ternyata di informasi yang lain bagus tapi tidak seluruhnya. Nah, bisa kita katakan misalnya potensi atau skill dari gurunya bagus misalnya. Itu kita klasifikasikan. Tapi bagusnya ini kan berarti ya istilahnya tidak sangat bagus tapi bagus saja. Kemudian connecting kita buat hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Nah, di satu sisi tadi potensi atau skill guru dalam mengajar online itu bagus dan didukung oleh sarana prasarana. Nah, di sini kita menemukan potensi nih. Berarti sarana prasarana tadi dapat digunakan untuk mendukung potensi guru dalam mengajar secara online. Nah, itu dia connecting. Oke, bisa dipahami. Nah, itu metode kualitatif. Jadi kualitatif ini mencoba untuk mendapatkan gambaran-gambaran apa potensi yang ada di suatu tempat tertentu ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari istilahnya itu dari narasumber yang tahu mengenai tempat tersebut, baik itu sekolah ataupun bisa jadi wilayah dan segala macam. Oke, itu metode kualitatif. Nah, saya tadi sudah mengungkapkan ada 3 metode, kuanti, kuali, dan kombinasi. Nah, bagaimana dengan metode kombinasi? Ini saya tulis di sini saja ya. Kalau metode kombinasi itu gabungan antara kualitatif dan kuanti. Sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Ketika kita sudah menyebarkan angket, kemudian kita juga melakukan wawancara. Sebagai apa? Untuk memperkuat data kuantitatif kita tadi. Benar nggak yang diisi angket oleh guru-guru tadi itu? Dan kita konfirmasi kepada kepala sekolah misalnya. Jadi data tadi, istilahnya data yang kuantitatif tadi diperkuat dengan data kualitatif. Nah, itu jadi gabungan antara keduanya. Sehingga potensi yang kita temukan tadi betul-betul potensi yang ada di sekolah itu tadi. Nah, bisa dipahami ya, itu kombinasi. Oke, selanjutnya rumusan masalah berdasarkan potensi. Nah, sebenarnya dalam suatu penelitian di dalam buku-buku ya itu tidak ditemukan rumusan potensi ya. Tapi harusnya kan ada ya. Kalau rumusan masalah ada ya berarti rumusan potensi seharusnya ada. Nah, tetapi sebenarnya ada nggak sih rumusan potensi? Nah, rumusan potensi itu sendiri itu sama dengan rumusan masalah sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena potensi-potensi yang ada itu ya belum diberdayakan. Nah, kalau potensi tadi itu tidak ada rumusan potensi ya. Rumusan potensi itu tidak ada. Nah, ini tidak ada. Yang ada itu adalah rumusan masalah. Tetapi potensi-potensi tadi yang belum diberdayakan tadi ya, yang belum diberdayakan atau dimaksimalkan, ini akan menimbulkan yang namanya masalah. Nah, kalau menimbulkan masalah, artinya apa?
Kalau menimbulkan masalah artinya ya kita dapat merumuskan rumusan masalah dari potensi yang ada. Tetap namanya rumusan masalah, bukan rumusan potensi. Nah, itu rumusan masalah ya. Oke, selanjutnya contoh judul penelitian R&D berdasarkan potensi. Tadi kita sudah mencoba untuk istilahnya itu mengidentifikasi potensi yang ada ya. Nah, judulnya tadi kalau dari potensi kita, tadi kan yang berpotensi itu adalah smartphone yang paling besar ya. Kita buat judul dari smartphone dulu aja. Untuk dari smartphone. Kalau smartphone berarti ini saya buat potensinya tadi apa? Potensinya adalah smartphone. Penggunaan smartphone ya. Saya ganti dulu karena smartphone itu beda dengan penggunaan smartphone. Oke, kita identifikasi tadi kan potensi yang itu yang kita nilai bagus itu adalah penggunaan smartphone. Nah, penggunaan smartphone. Nah, kita dengan penggunaan smartphone ini kita mencoba apa? Mengembangkan yang namanya mengembangkan media deh ya, media pembelajaran berbasis Android misalnya berbasis smartphone. Maka di sini bisa saya buat judul misalnya pengembangan media pembelajaran berbasis Android tentu smartphone ya. Android untuk pembelajaran kimia. Oke, nah ini dia. Karena apa? Potensinya tadi penggunaan smartphone itu sangat potensinya tinggi. Jadi kenapa enggak kita mengembangkan suatu media pembelajaran berbasis Android sehingga siswa tadi istilahnya itu menggunakan smartphone tidak hanya untuk bersosmed saja tetapi juga bijak dalam menggunakan smartphone-nya. Seperti itu. Nah, produknya apa? Nah, di sini namanya pengembangan ya berarti ada yang dikembangkan. Berarti pengembangannya berupa media. Media berarti produknya. Produk itu kan nggak harus dalam bentuk barang ya, tapi karena ini kita mau mengembangkan media berarti ada barangnya berupa media. Berarti produknya berupa media pembelajaran. Media pembelajaran apa? Media pembelajaran berbasis Android. Nah, dengan potensinya itu tadi yang sudah kita identifikasi penggunaan smartphone. Nah, contoh judul lain ini. Pengembangan model pembelajaran berbasis kurikulum muatan lokal untuk pembelajaran kimia. Waduh. Ini tulisan saya terlalu ke atas ya. Berarti saya pindah dulu tulisan saya ini. Gak kelihatan ya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Terlihat sedikit lah. Apa kita ulang? Pengembangan model pembelajaran berbasis kurikulum. Oh, kelihatan lah ya, kelihatan sedikit. Saya baca aja. Pengembangan model pembelajaran berbasis kurikulum muatan lokal untuk pembelajaran kimia. Produknya, ini contoh lain ya. Produknya adalah pembelajaran kimia berbasis muatan lokal. Nah, ini produknya. Kira-kira potensinya apa ini? Kalau mau diidentifikasi. Ini, potensi yang teridentifikasi apa? Potensinya adalah muatan lokal. Berarti muatan lokalnya itu berpotensi tinggi sehingga kita ingin mengembangkan model pembelajaran berbasis kurikulum muatan lokal untuk pembelajaran kimia. Dengan produknya apa? Produknya berupa pembelajaran kimia berbasis muatan lokal. Jadi produk tidak hanya dalam bentuk barang, model pun bisa. Ya, model pembelajaran pun bisa. Oke, ataupun strategi pemikiran pun bisa. Oke, itu dia. Ini untuk R&D berdasarkan potensi. Selanjutnya kita pengembangan produk berdasarkan masalah. Kita bahas dulu pengertian masalah. Apa itu masalah? Merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara teori dengan yang praktik, antara perencanaan atau kebijakan dengan pelaksanaan, antara aturan dan pelaksanaan. Itu salah satunya. Berikutnya apalagi itu masalah? Masalah merupakan area yang menjadi perhatian peneliti
suatu kondisi yang ingin diperbaiki atau suatu kesulitan yang ingin dieliminasi atau dihilangkan. Jadi masalah itu adalah sesuatu hal yang adanya penyimpangan atau ada gap antara satu dengan yang lainnya, atau area yang menjadi perhatian oleh seorang peneliti, dan peneliti tadi ingin memperbaikinya. Itu untuk masalah. Kemudian kita bahas sumber masalah. Sumber masalah itu ada penyimpangan dengan pengalaman. Nah, contohnya misalnya contoh dari penyimpangan dengan pengalaman itu mengenai pengembangan kurikulum. Nah, guru biasanya itu dulu sudah istilahnya itu biasa mengajar dengan kurikulum KTSP. Ya. Biasa ngajar dengan kurikulum KTSP. Kemudian diterapkan lagi kurikulum baru yaitu K13 kan? K13. Akhirnya apa? Muncullah masalah dalam mengajar. Kenapa? Karena belum berpengalaman menggunakan K13 tadi. Sementara pengalamannya menggunakan KTSP. Itulah adanya penyimpangan dengan pengalaman menjadikan itu sebagai sumber masalah. Oke, yang kedua, penyimpangan antara apa yang telah direncanakan ya dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, dengan pelaksanaan, dengan teori, dengan praktik ataupun aturan pelaksanaannya. Nah, ini contohnya misalnya kebijakan yang ada di Indonesia. Di masa Orde Baru ya, kebijakannya itu ada CBSA ya. Nah, ada KBK ataupun KTSP, kurikulum. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut itu ternyata belum membawa, istilahnya itu belum membawa bangsa Indonesia tadi menjadi bangsa yang cerdas, sehingga timbullah masalah dalam bidang pendidikan. Nah, masalah itu timbul kenapa? Karena hampir semua kebijakan pendidikan tadi tidak dihasilkan dari penelitian dan pengembangan. Oke, nah jadi penyimpangan antara rencananya seperti ini. Ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka timbullah yang namanya masalah. Kemudian adanya pengaduan. Pengaduan ini mungkin sesuatu hal itu baik-baik saja. Tetapi karena adanya seseorang ataupun suatu organisasi yang mengadukan, nah maka timbullah suatu masalah. Misalnya di sekolah tadi menerapkan istilahnya itu ada les tambahan, tapi siswa harus membayar lebih seperti itu. Nah, ya mungkin di sekolah lain biasa aja, tapi di sekolah tertentu ada beberapa pihak yang tidak menyenangi hal ini, akhirnya mengadukan hal tersebut. Nah, akhirnya apa? Timbullah masalah seperti itu, adanya pengaduan. Oke, berikutnya adanya kompetisi. Kompetisi berarti apa? Kompetisi itu persaingan. Nah, persaingan di sini adanya persaingan. Adanya persaingan itu pasti akan mendatangkan masalah. Pasti saudara sudah tahu ya, adanya persaingan. Oke, itu pasti akan menimbulkan masalah. Itu adalah sumber masalah. Selanjutnya masalah yang baik. Ternyata masalah itu ada juga yang baik ya. Biasanya masalah itu enggak, istilah itu ya masalah itu yang bikin masalah gitu ya. Ternyata masalah ada yang baik juga. Oke, masalah yang baik itu adalah masalah dalam penelitian pengembangan ini ya. Ini masalah yang baik dalam R&D. Itu adalah yang pertama, masalahnya itu baru. Baru di sini itu maksudnya adalah masalah itu yang belum pernah diungkap orang lain. Nah, jadi baru di sini itu belum pernah diungkap oleh orang lain. Nah, itu dia masalah yang baru. Kemudian original. Original itu apa? Nah, ori. Nah, baru sama ori ya. Kalau ori ini berarti masalah yang diperoleh oleh peneliti tadi atau yang bersangkutan itu istilahnya itu betul-betul masalah yang baru yang istilahnya itu bukan masalah yang telah diteliti oleh orang lain. Nah, jadi istilahnya itu betul-betul yang sangat new. Baru belum tentu original. Original ini berarti yang melahirkan masalah itu tadi, yang membuat dia pertama kali, kan begitu. Kalau baru ini
baru ini bisa jadi udah pernah tapi baru diterapkan di suatu tempat misalnya. Nah, itu ya. Tapi belum pernah diungkapkan oleh orang lain di sana gitu. Atau istilahnya itu kalau original ini betul-betul lahir ya. Sangat baru sekali. Sehingga ini bisa biasanya itu dihak patenkan. Nah, kalau ini misalnya dari yang original tadi dicari sesuatu hal atau dikembangkan sesuatu hal yang baru daripada yang original, artinya ada modifikasi, ada inovasi sehingga sesuatu hal itu menjadi yang baru. Oke. Kemudian signifikan. Signifikan itu maksudnya masalahnya itu yang penting ya. Masalah itu penting. Artinya yang memiliki nilai tambah. Penting atau memiliki nilai tambah. Sehingga kalau masalah tadi itu dipecahkan ya dengan membuat produk tertentu, maka tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah feasible. Feasible itu maksudnya di sini masalah itu dapat dipecahkan ya dengan mengembangkan produk yang dapat dikerjakan oleh sumber daya manusia dan bantuan sumber daya lain yang telah ada. Jadi masalahnya itu dapat dipecahkan oleh dengan mengembangkan produk itu yang dikerjakan oleh SDM. Nah, ini berkaitan dengan SDM. Kemudian memiliki nilai pasar. Nah, bila suatu masalah itu memiliki nilai pasar atau kita mengembangkan produk R&D itu berdasarkan kebutuhan pasar, maka itu pasti akan istilahnya banyak banyak respon yang bagus. Kenapa? Karena dibutuhkan. Artinya di sini memiliki nilai pasar itu dibutuhkan orang banyak. Nah, itu ya. Berikutnya beneficial. Benefit berarti keuntungan. Berarti ketika kita mengembangkan produk dari masalah tadi itu memberikan keuntungan. Kita mendapatkan keuntungan dari sana atau benefit dari apa yang kita kembangkan, dari produk yang kita kembangkan tadi. Seperti itu ya. Itu adalah masalah yang baik. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah itu disebut juga sebagai pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, bentuk rumusan masalah itu ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah kausal, rumusan masalah kausal komparatif, dan rumusan masalah struktural. Nah, rumusan masalah deskriptif. Deskriptif berarti itu dalam bentuk istilahnya itu rumusan masalah itu yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel yang terkait dengan produk secara mandiri. Nah, di mana di sini contohnya saja langsung ya. Contohnya untuk rumusan masalah deskriptif ini silakan dicatat saja karena saya tidak menuliskan. Contoh dari rumusan masalah deskriptif itu misalnya seberapa tinggi hasil belajar siswa sebelum guru menggunakan media pendidikan berbasis komputer. Nah, seberapa tinggi hasil belajar siswa sebelum guru menggunakan media pendidikan berbasis komputer. Nah, itu masalah deskriptif. Jadi tinggi rendah seperti itu, memperlihatkan gambaran. Ya, deskripsinya tinggi rendah, bagus jelek seperti itu ya. Kemudian rumusan masalah komparatif, perbandingan. Membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada waktu dan tempat yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah guru menggunakan media berbasis komputer? Artinya di sana ada perbandingan antara sebelum dan sesudah penggunaan media tadi yang berbasis komputer. Jadi komparatif, compare, kita membandingkan. Kemudian rumusan masalah kausal. Kausal ini berarti sebab akibat. Contohnya misalnya seberapa besar pengaruh penggunaan model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar kimia misalnya. Jadi pengaruhnya kausal, ada sebab akibat. Kemudian masalah kausal komparatif.
Kausal berarti sebab akibat dan perbandingan ya, berarti ada perbandingan juga di dalamnya sekaligus berarti ini. Contohnya, adakah perbedaan pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar antara sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu misalnya dan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, di sana ada kausalnya, pengaruhnya, kemudian ada perbandingannya. Perbandingannya itu antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Seperti itu. Jadi kausal komparatif. Kemudian rumusan masalah struktural. Struktural ini maksudnya di sini pernyataan penelitian terhadap struktur atau performance suatu produk secara keseluruhan. Jadi misalnya contohnya apakah media pembelajaran yang dibuat tadi itu cocok untuk siswa. Nah, jadi di sana itu ada seperti performasnya. Atau apakah media pembelajaran tadi itu dari segi tampilannya bagus? Nah, itu masalah rumusan struktural. Atau contoh lainnya misalnya tidak dalam dunia pendidikan, contohnya apakah konstruksi produk tersebut kuat untuk digunakan di suatu tempat misalnya. Itu ya. Atau apakah produk tersebut memiliki kinerja yang tinggi, misalnya seperti itu. Itu adalah rumusan masalah struktural yang berkaitan dengan performance dari suatu produk secara keseluruhannya. Oke, itu rumusan masalah. Oke, tadi kan kita istilahnya itu membuat produk, mengembangkan produk berdasarkan masalah ya. Langkah-langkahnya sama. Langkah-langkah menemukan masalah itu sama, yaitu seperti yang tadi, adanya penelitian lapangan, ya kita melakukan yang namanya penelitian lapangan, kemudian masalah kita yang kita peroleh tadi itu kita menemukan deskripsi masalah dari adanya penelitian lapangan tadi, kemudian masalah tadi itu kita nilai itu mana masalah yang paling urgent, kan gitu, paling urgent, kemudian kita pilih masalah yang paling urgent tadi. Akhirnya kita buatkan desain pengembangan produk apa yang cocok untuk mengatasi masalah tadi. Nah, itu dia. Masih sama caranya tadi ya. Penelitiannya itu ada 3, bisa secara kuanti, bisa secara kuali, bisa secara kombinasi. Nah, kalau untuk secara kuantitatif sebenarnya sama, persis sama seperti yang tadi. Ini saya cuma contohkan saja ya, sedikit. Ya, penelitian yang dapat dilakukan itu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Oke, metode kuantitatifnya ini persis sama, hanya saja ini saya mengubahnya. Kalau tadi mengetahui potensi di suatu sekolah, berarti sekarang mengetahui permasalahan di sekolah. Contohnya misalnya pertanyaannya pasti diganti karena ini permasalahan di sekolah. Oke, misalnya masalah karakter siswa, apakah sangat tinggi? Ini bukan tidak ada potensi ya, tidak ada. Oh, ini lupa saya ganti judulnya nih. Saya coret saja ya, masalah. Alah. Kayak ini berarti TA ini tidak ada masalah. Nah, bagaimana karakter siswa tadi? Apakah sangat tinggi masalahnya? Perhatian siswa dalam pembelajaran, bagaimana kualitas media, penguasaan metode pembelajaran guru, kejujuran siswa dalam ujian. Nah, nanti data-data tadi yang sudah kita bagikan angketnya tadi, ya, kita bagikan angketnya misalnya kalau ini lebih kepada guru ya. Nah, guru dan ada juga yang ke siswa seperti itu. Tergantung kita, kalau kuantitatif berarti yang perlu diingat itu adalah sampelnya, sampel yang perlu diingat. Karena ini kaitannya dengan kuanti, jumlah. Jumlah itu akan mempengaruhi, ya. Sebaiknya sampelnya representatif sehingga data yang kita ambil tadi itu permasalahannya itu betul-betul mencerminkan masalah yang ada di sekolah tadi. Seperti itu. Setelah data kita peroleh, kita tabulasikan seperti tadi, kita hitung sehingga langsung saja saya tabulasikan. Nah, persentasenya karakter siswa ternyata setelah kita identifikasi tadi terdapatlah 85%. Untuk perhatian siswa 89 dan seterusnya. Nah, maka teridentifikasi di sini. Nah, kita nilai. Ini setelah kita nilai tadi, ya. Nah, kan kita nilai tadi, sudah kita nilai ini nilainya 85, 89, 83, 86, 87. Kita ranking, kita pilih mana masalah yang akan kita buat atau kita kembangkan produknya.
yang akan kita kembangkan, bukan produk. Produk, tapi produk itu kan tidak harus dalam bentuk barang ya, sudah saya sampaikan tadi. Berarti di sini lebih kepada perhatian siswa dalam pembelajaran. Ini dia permasalahannya yang utama. Dan yang kedua itu adalah kejujuran siswa. Oh, alah. Kalau seperti ini berarti apa yang harus kita kembangkan di sini? Bisa jadi kita mengembangkan sistem pembelajaran di mana atau strategi pembelajaran yang memusatkan perhatian siswa dan juga istilahnya itu menunjang ketika ujian itu membuat siswa itu mau nggak mau harus jujur seperti itu. Atau bisa juga untuk ini perhatian siswa itu mengembangkan strategi atau model pembelajaran. Kalau untuk kejujuran siswa bisa jadi kita mengembangkan sistem ujian online tetapi dengan soal secara acak di mana setiap siswa itu soalnya berbeda-beda dan setiap soal itu ada waktunya. Jadi satu soal misalnya 1 menit, begitu 1 menit habis ya kalau dia tidak menyelesaikan soal itu maka soal akan pindah dengan sendirinya. Nah itu kan sistem. Ini akan juga bisa memecahkan masalah kejujuran siswa dalam ujian seperti itu. Nah, itu tergantung dari rancangan produk apa yang akan kita kembangkan untuk meminimalisir masalah tadi atau mengatasi masalah yang telah kita temukan tadi. Oke, itu dia. Nah, potensi apa yang perlu dikembangkan itu yang saya sampaikan tadi. Nah, berdasarkan ini tadi potensinya ya sudah saya bahas di sebelumnya ya. Oke, contoh judul penelitian R&D berdasarkan masalah. Nah, tadi bisa kita buat judulnya itu tadi apa? Kita lihat dulu masalahnya. Masalahnya tadi itu adalah kejujuran siswa dalam ujian. Kejujuran siswa dalam ujian. Nah, kalau masalahnya adalah kejujuran siswa dalam ujian, kira-kira apa judul yang perlu kita kembangkan di sini? Judulnya yang perlu kita kembangkan misalnya pengembangan, ini masalahnya ya, pengembangan judulnya itu misalnya pengembangan sistem ujian, misalnya sistem ujian, ya pengembangan sistem ujiannya aja, tapi saya nggak tahu namanya apa gitu misalnya, nanti kita buat namanya deh. Kita buat namanya sistem ujian misalnya ujian mandiri gitu ya. Nah, nggak tahu lah pokoknya sistem ujian deh. Pengembangan sistem ujian untuk atau sistem ujian online deh ya saya buat di sini. Karena kalau online itu kan kita bisa mengatur soal-soalnya itu. Oke. Pengembangan sistem ujian online acak misalnya ya. Nah, ini kan pura-pura aja ini judulnya ya. Pengembangan sistem ujian online acak ya. Ya udah pengembangan sistem ujian online acak dalam mengatasi budaya mencontek misalnya ya. Budaya mencontek siswa. Nah, jadi hobinya nyontek gitu siswa-siswanya ternyata masalahnya. Jadi harus kita buat suatu sistem ujian sehingga dia tidak bisa mencontek. Nah, seperti itu atau meminimalisir cara mencontek deh gitu. Dengan permasalahannya adalah kejujuran siswa dalam ujian. Nah, itu. Contoh lainnya ini pengembangan sistem belajar berbasis e-book ya. Di mana permasalahannya di sini berarti kalau pengembangan sistem belajar berbasis e-book berarti masalahnya apa kira-kira? Masalahnya itu berarti di sini peserta didik masih kurang tertarik ya, misalnya nih. Peserta didik kurang tertarik misalnya ya. Ini contoh misalnya contohnya seandainya ini berarti masalah ini bisa kita identifikasi berarti peserta didik masih kurang tertarik belajar dari e-book. Seperti itu. Nah, ini dia. Oke. Ini contoh judul penelitian R&D berdasarkan masalah. Oke, itu penjelasan saya untuk pertemuan kita yang ketiga ya.
potensi dan masalah dalam penelitian pengembangan kimia. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.